之光。一入一入。多，以我左右包抄，夹击他。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Souls 2 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Mengetahui Wang Dong yang mereka sukai selama ini ternyata adalah seorang gadis, serta sudah bersama dengan King Yu Hao, jelas saja membuat para gadis terlihat patah hati. Selain tidak mendapatkan Yu Hao, mereka juga tidaklah mungkin menyukai Wang Dong yang notabene seorang perempuan. Sementara itu, di saat Yu Hao masihlah terkejut dengan identitas Wang Dong yang sebenarnya, serta dia juga tidaklah menyangka gadis yang dia impikan selama ini selalu berada di sampingnya, Wang Dong sendiri terlihat masihlah merasa takut Yu Hao tidak bisa menerima identitasnya. Yu Hao mengatakan, Wang Dong adalah Wang Dong dan tidaklah mungkin tergantikan. Melihat adegan di hadapan mereka, membuat Jiang Nanan terlihat merasa iri dan beranggapan hubungan seorang kekasih pada dasarnya haruslah seperti mereka, tidak seperti apa yang dirinya alami. Sedangkan Xiao Xiao dan He Chaito terlihat ikut merasakan suasana bahagia. Sementara Susansi sendiri juga merasa lega kedua sejoli tersebut akhirnya berhasil mengungkapkan perasaan. Di tengah-tengah momen kebahagiaan ini, Dekan Dian sempat bertanya kepada Elder Suan, apakah mereka harus memanggil Yu Hao untuk menanyakan tubuh jiwa yang sebelumnya dia tunjukkan? Elder Suan jelas menolaknya, serta meminta seluruh tetua untuk memberikan waktu kepada Yu Hao dan Dong Er. Mereka bisa memanggil Yu Hao besok pagi ke acara rapat pavilion Dewa Laut. Beberapa saat kemudian sambil naik sampan, Yu Hao berniat untuk memanggil Wang Dong dengan sebutan Dong Er. Sementara Wang Dong sendiri meminta maaf karena telah menyembunyikan identitasnya selama ini. Bukannya marah, Yu Hao justru bersyukur dengan apa yang sebelumnya dilakukan Dong Er. Pasalnya jika dia memasuki Akademi Shrek dengan identitas perempuan, maka pastilah banyak cowok-cowok nggak jelas kayak kalian yang mengejarnya, sehingga membuatnya sulit untuk mendekatinya. Seiring berjalannya waktu, serta kedua sejoli ini bisa menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, Yu Hao lantas berjanji kepada Dong Er akan selalu menjaganya seumur hidupnya. Momen kebahagiaan mereka ini ternyata selalu dipantau oleh Dewa Tangsan dan Xiao Wu dari alam dewa yang juga ikut bahagia atas kebahagiaan putri mereka. Singkatnya, mengetahui kalau Dong Er tidaklah memiliki saudara kandung, tapi dirinya pernah bertemu gadis mirip dengannya bernama Wang Qiu'er, seketika membuat Yu Hao merasa heran. Meskipun Dong Er juga merasa heran dengan cerita barusan, serta menegaskan dirinya memanglah tidaklah memiliki saudara, tapi dia segera mengesampingkan hal itu, kemudian memberikan kantong Doraemon kepada Yu Hao. Pemberian ini jelas kembali membuat Yu Hao merasa bingung, tapi Dong Er juga tidaklah bisa menjelaskannya, hanya mendapatkan pesan dari Erming untuk memberikannya kepada Yu Hao, di mana kantong tersebut merupakan peninggalan ayahnya, serta hanya bisa dibuka ketika Yu Hao sudah memenuhi syarat. Pasalnya ada sebuah segel yang ditinggalkan Dewa Tangsan di dalamnya. Beberapa saat kemudian,
Ketika Yuho ingin mengantar Wang Dong'er memasuki kamar, Dong'er lantas mengusirnya dan bilang, "Edah, nafsu amat, kita ini masih pacaran belum nikah," gitu katanya guys. 还没适应东儿的新身份。 Pagi harinya, setelah satu malam menginap di kamar pavilion Dewa Laut, serta mendapatkan efek penyembuhan dari pohon emas, Huo Yuho lantas berniat untuk berkultivasi dan barulah menemui Dong'er. Hanya saja dia langsung dikejutkan dengan kemunculan Dekan Yan yang memintanya untuk menuju ruang rapat pavilion, di mana para tetua telah menunggunya untuk mendapatkan penjelasan mengenai tubuh jiwa yang sebelumnya Yuho tunjukkan. Masih di tempat yang sama, melihat seluruh anggota 7 Monster Strike telah berkumpul, BB lantas berniat membawa mereka menuju lokasi sekte Tang setelah Yuho menyelesaikan urusannya. 好，然后一起去见见我们的新唐门。 Sementara itu, setelah tiba di ruang rapat, Yuho terlihat langsung menunjukkan tubuh jiwa Putri Salju yang dia beri nama Sky S di hadapan para tetua, di mana Sky S merupakan eksistensi istimewa, tidak terhubung dengan cincin roh, tulang roh maupun roh pelindungnya. Bahkan 4 cincin roh oren miliknya berasal dari Sky S. Oleh sebab itu, untuk menceritakan asal-usulnya, maka Yuho haruslah menjelaskan beberapa rahasianya. Bahkan di masa lalu, Master Moon saja tidaklah mengetahui sepenuhnya. Tepat di saat para tetua terkejut mendengarkan hal itu, Yuho lantas secara perlahan-lahan menjelaskan asal-usul Elektroluk yang selama ini menjadi guru di dalam lautan spiritualnya. Sampai akhirnya dengan mengorbankan kesadaran ilahinya, Elektroluk mengorbankan diri untuk menciptakan tubuh jiwa yang berasal dari Kaisar ketiga alias Putri Salju. 没错，就是这样。 Semua penjelasan Yuho barusan membuat Elder Swan tidaklah bisa berkata apapun. Dengan usianya yang telah hidup hampir 200 tahun saja, dia belumlah pernah bertemu ataupun mendengar mengenai kejadian seperti ini. Dengan kata lain, kejadian yang dialami Yuho ini jauh di luar pemahaman seluruh Master di benua Doulo. Dekan Lin menambahkan, 10.000 tahun yang lalu, Dewa Tangsan pernah menciptakan era baru di benua Doulo, sehingga dengan adanya kejadian ini, maka Yuho pastilah akan mampu menciptakan era baru tubuh jiwa. 一个属于魂灵的时代。 Dengan adanya fakta tersebut, Elder Swan lantas meminta Yuho untuk berhati-hati. Pasalnya jika keberadaan tubuh jiwa diketahui, maka dia akan menjadi target seluruh Master di benua Doulo. Dengan tegas Yuho mengatakan, dirinya ingin memberikan teknik kontrak jiwa kepada Akademi Shrek. Dengan begitu bisa mengurangi resikonya. Perkataan Yuho ini benar-benar menggemparkan, sehingga Elder Swan memintanya untuk memikirkannya lagi, di mana teknik penciptaan tubuh jiwa miliknya benar-benar sangatlah berharga dan tidak ternilai harganya. Yuho menegaskan, tanpa Akademi Shrek, dirinya tidaklah mungkin bisa mencapai titik ini. Selain itu juga apa yang dia lakukan merupakan keinginan terakhir mendiang gurunya alias Elektroluk, sehingga dirinya sangatlah berharap Akademi bisa membantunya mewujudkannya, sekaligus bisa menciptakan perdamaian antara Master Roh dan binatang roh di masa depan. Merasa bangga atas kontribusi Yuho kepada Akademi Shrek, Elder Swan yang saat ini menjabat sebagai ketua pavilion, selain menerima hadiah Yuho, dirinya juga menyatakan kalau Yuho mulai saat ini akan menjadi pewarisnya, menjadi Master Dewa Laut di masa depan. Walaupun Yuho sempat menolaknya dan beranggapan hal ini terlalu berlebihan, namun Dekan Yan memintanya untuk tidak menolak, di mana hal ini merupakan rencana Master Moon sebelum dia koit alias meninggoy. 我们也都一致赞同。 Beberapa saat kemudian, menyadari pencapaian Yuho jelas membuat Susansi terlihat sangatlah bangga. Akan tetapi, BB langsung memintanya untuk tidaklah membuat masalah dengan nama Yuho sebagai pewaris Master Dewa Laut. Terlebih lagi untuk saat ini, mereka haruslah fokus merencanakan masa depan Sekte Tang. Merasa terpojokan, Susansi lantas beralasan kalau dirinya hanyalah bercanda dan sedikit iri.
di mana Yuho baru saja kembali, tapi sudah mendapatkan karir dan cinta sangatlah cemerlang. Tidak berselang lama, sesaat kemudian ketika mereka baru saja tiba di Sekte Tang, Yuho langsung dihampiri oleh Nana, seorang gadis yang dulu pernah Yuho selamatkan dari Sekte Roh Suci wilayah Kerajaan Matahari Bulan. Menyadari Nana terlalu berlebihan memanggilnya sebagai seorang penyelamat, Yuho lantas memintanya untuk memanggilnya dengan sebutan nama. Nana menegaskan, kebaikan Yuho tidaklah akan pernah dia bisa lupakan. Selain memberinya kesempatan menyelamatkan jiwa kedua orang tuanya, Yuho juga memberinya kesempatan hidup baru, sehingga dia berjanji akan mengabdikan diri untuk Sekte Tang. Walaupun Yuho dan seluruh anggota meminta Nana untuk tidak bersikap terlalu sopan, serta mereka saat ini sudah menjadi satu rekan di Sekte Tang, namun Nana seolah-olah tidaklah menghiraukannya. Bahkan dia langsung pamit meninggalkan tempat ini. Pasca kepergian Nana, serta Yuho melihat nama Sekte Tang ada tanda dari Master Muon, sontak saja membuatnya sedikit murung. Sehingga Dong-er menegaskan, selama Yuho dan Chaito berurusan di Akademi Alat Roh Kerajaan Matahari Bulan, dirinya dan seluruh anggota juga tidak hanya tinggal diam. Itulah alasannya bisa membangun Sekte Tang di tempat ini. Baru saja memasuki sekte dan Yuho merindukan Tangya serta seolah-olah mengerti dengan perasaan Bebe akan kepergiannya, Bebe sendiri langsung menjelaskan, Sekte Tang dibagi menjadi aula dalam dan aula luar. Aula dalam bertugas menangani administrasi dan pembuatan senjata, sedangkan aula luar menangani negosiasi dan baku hantam. Tetapi di masa depan, Sekte Tang pastilah akan berfokus pada pembuatan alat roh, sehingga Yuho dan Chaito harus memikul tanggung jawab cukup besar. Susansi sendiri bertanggung jawab mengurus aula luar, bahkan berkat usahanya, dia telah berhasil menjalin kerjasama dengan Akademi Shrek untuk merekrut murid berbakat. Sementara Wang Dong-er yang notabene adalah seorang kaisar jiwa level 61, bertugas menjadi ujung tombak baku hantam. Mendengarkan hal itu, serta mengingat sebelumnya Dong-er hanyalah menunjukkan 5 cincin roh, sempat membuat Yuho merasa heran. Tapi Dong-er bilang, hal itu dia lakukan hanyalah untuk menyembunyikan identitasnya. Terlebih lagi, mengingat hubungan antara Sekte Tang dan Sekte Hotian sangatlah erat, maka Wang Dong-er berniat membawa Sekte Tang menuju puncak kejayaan. Sedangkan Xiao-Xiao dan Nanan memiliki tugas mengawasi perdagangan. Hanya saja dari desain yang Yuho kirimkan, mereka barulah memproduksi Zuge Crossbow dan peluru alat roh, menjalin perdagangan dengan kota Shrek dan Akademi Shrek. Menyadari panah Zuge memiliki mekanisme otomatis dan setara dengan meriam tingkat 5, membuat Chaito sangat yakin akan menjadi trending topik saat ekspor dibuka. Di tengah-tengah percakapan ini, Bebe menegaskan, ada beberapa orang misterius yang selalu mengintai di kota Shrek. Situasi ini juga dirasakan oleh ketiga kerajaan besar lainnya, sehingga bisa menandakan kerajaan Matahari Bulan sedang merencanakan sesuatu. Terlebih lagi menurut Chaito, jika kerajaan Matahari Bulan berani mengirim orang untuk membunuh Yuho, maka mereka pastilah ketakutan dengan kekuatan Akademi Shrek saat ini. Menyadari bukan saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatan Sekte Tang, Bebe lantas meminta seluruh anggota untuk menunggu dan mengumpulkan kekuatan. Dengan begitu di masa depan, mereka bisa menggemparkan seluruh dunia dulu. Beberapa saat kemudian, mendapatkan informasi dari Guru Zoe kalau gadis yang mirip dengan dirinya alias Wang Qiu'er diterima di halaman dalam Akademi Shrek, Wang Dong-er lantas mengajak Yuho untuk memeriksanya. Di waktu yang sama ketika Dong-er menuju lokasi penerimaan siswa, Wang Qiu'er juga berjalan santuy ke tempat tersebut. Bahkan kecantikan mereka langsung menarik perhatian seluruh murid di tempat ini.
好的，下一位。 Tidak lama, dikarenakan Wang Qiu'er menggunakan cadar, para guru penerima lantas memintanya untuk melepaskannya dengan alasan haruslah sesuai dengan pas foto pendaftaran. Dan di momen inilah, Wang Dong'er pada akhirnya bertemu alias bertatap muka dengan Wang Qiu'er. Melihat gadis yang diceritakan Yu Hao memanglah memiliki penampilan sangat mirip dengan dirinya, membuat Wang Dong'er benar-benar sangatlah terkejut-kejut. Sementara Wang Qiu'er sendiri terlihat tidaklah memperdulikannya dan berniat untuk segera meninggalkan tempat ini. Meskipun di momen ini, Yu Hao sempat berniat mengembalikan cadar yang sebelumnya tanpa sengaja dirinya dapatkan, namun Qiu'er sama sekali juga tidaklah memperdulikannya. Di saat Wang Qiu'er meninggalkan tempat ini, Wang Dong'er sendiri langsung merasakan hal aneh. Baik kekuatan roh maupun atribut roh Wang Qiu'er ternyata sangatlah berbeda dari miliknya. Perkataan Dong'er ini langsung dibenarkan oleh Guru Zoe yang baru saja tiba di tempat ini. Menurut analisanya, meskipun Wang Qiu'er hanya memiliki satu roh pelindung, tapi berasal dari klan naga sangat langka. Merasa penasaran dengan hal itu, Dong'er lantas beranggapan, apakah roh pelindung Wang Qiu'er sama seperti milik seniornya alias Beibei? Zoe menegaskan, hal itu sangatlah berbeda. Naga emas Beibei merupakan mutasi dari naga petir biru. Meski memiliki kekuatan luar biasa, tapi masihlah berasal dari klan cabang naga murni. Bahkan masih jauh dibandingkan kemurnian naga suci emas milik Master Mu'an. Sedangkan milik Wang Qiu'er jauh lebih murni dari kedua orang tersebut. Mendengarkan hal itu jelas saja membuat Yu Hao terkejut dan bertanya-tanya, apakah hal tersebut berkaitan dengan leluhur naga kembar emas dan perak. Sambil membenarkan dugaan itu, Zoe lantas mengatakan, saat ini seluruh roh pelindung naga berasal dari cabang naga perak, sedangkan milik Wang Qiu'er berasal dari leluhur naga emas yang dilahirkan langsung oleh Dewa Naga. Bahkan menjadi satu-satunya roh pelindung legendaris naga emas murni yang pernah dia temui di benua ini. Meskipun Yu Hao beranggapan, hal tersebut memanglah sangat berbeda dengan Dong'er dan mungkin hanyalah kebetulan mereka berdua memiliki wajah sama, tapi Dong'er sendiri terlihat masihlah merasakan hal aneh di dalam diri Wang Qiu'er yang tidak bisa dirinya jelaskan. Walaupun Guru Zoe seolah mengerti dengan hal itu, tapi sayangnya dia tidaklah bisa memberikan banyak informasi. Selain selama ini Wang Qiu'er selalu menggunakan cadar, latar belakangnya juga sangatlah misterius. Oleh sebab itu, demi memastikan asal-usulnya, Guru Zoe lantas meminta Yu Hao mengikuti misi perburuan cincin roh. Selain Wang Qiu'er akan berpartisipasi, Yu Hao juga bisa mendapatkan cincin roh kelimanya. 3 hari kemudian, Yu Hao dan Wang Dong'er terlihat menemui wakil dekan Cai Mi'er untuk mengikuti misi perburuan cincin roh. Bahkan kini Dong'er menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya, sehingga bisa menghindari banyak pertanyaan mengenai kemiripan wajahnya dengan Wang Qiu'er. Tidak berselang lama, Goyang Mo juga terlihat tiba di tempat ini. Nah, berkat kaki robot buatan divisi Alatro, Goyang Mo yang sebelumnya sempat mengalami cedera fatal, akhirnya mampu kembali berjalan. Selain meningkatkan kecepatannya, kultivasinya juga meningkat pesat. Sebelum memulai misi berburu binatang roh di area luar inti hutan Stardo, Dekan Cai Mi'er lantas meminta seluruh anggota untuk memperkenalkan diri. Dengan begitu bisa mempermudah kerjasama tim nantinya. Pertama adalah Wang Qiu'er level 60 roh pelindung naga emas. Tujuannya hanyalah membutuhkan cincin roh ke-6. Kedua, Wang Dong'er level 61 roh pelindung Dewi Kupu-Kupu. Dia tidaklah membutuhkan cincin roh, hanya ingin membantu Yu Hao dengan teknik fusi mereka. Ketiga, Huo Yu Hao level 52
roh pelindung ganda. Tujuannya untuk mendapatkan cincin roh kelima mata spiritualnya. Yang terakhir Goyang Mo level 70, roh pelindung naga pelangi tipe support. Tujuannya untuk mendapatkan cincin roh ketujuh. Setelah memperkenalkan diri singkat dan melupakan sikap acuh tak acuh Wang QR, Dekan Chaimier lantas memimpin seluruh anggota menuju hutan Stardo. Meskipun selama perjalanan King Yu Hao mencoba untuk mendekatinya, tapi Wang QR tetaplah bersikap dingin kepada seluruh anggota. Sampai akhirnya ketika mereka sedang beristirahat, Wang QR tiba-tiba saja merasakan adanya pergerakan. Sehingga King Yu Hao langsung menggunakan teknik deteksi spiritualnya. Di mana pergerakan tersebut berasal dari seekor binatang roh kera zamrud berusia 50.000 tahun. Mahir menggunakan racun dan mengendalikan manipulasi tanaman. Menyadari atribut binatang roh tersebut sangatlah cocok untuk Goyang Mo, Chaimier lantas meminta Yu Hao memimpin Dong Er dan QR menangkapnya hidup-hidup. Meski Goyang Mo sendiri ingin ikut membantu, tapi Chaimier langsung mencegahnya dengan alasan dia ingin melatih kerjasama tim ketiga orang tersebut. 给我左右包抄，夹击他！ Di awal baku hantam, menyadari Yu Hao dan Wang Donger melakukan kerjasama, Wang QR justru memilih untuk menonton tanpa melakukan apapun, seolah-olah ingin melihat seberapa hebat kemampuan kedua rekannya tersebut. Sementara Yu Hao dan Donger saat ini terlihat kesulitan untuk menghadapi racun kera zamrud. 第一魂器，精神干扰。第二魂技，邪神之光。 Tepat di saat Yu Hao memutuskan untuk menjauh dari lokasi baku hantam melihat si kera ngamuk, Wang QR justru tiba-tiba saja melakukan tindakan. Meskipun pada akhirnya Wang QR berhasil menuntaskan baku hantam seorang diri, serta wakil dekan Chaimier meminta Goyang Mo untuk segera melakukan penyerapan cincin roh, tapi Chaimier masihlah merasa tidak puas dengan kerja sama mereka. Selain Yu Hao sebagai tipe kontrol tidaklah bisa mengatur pergerakan setiap anggota, dia juga seolah-olah tidak memperdulikan Wang QR dalam tim. Walaupun Yu Hao menyadari kesalahannya dan mencoba meminta maaf atas hal itu, tapi berbeda dengan Dong Er yang mencoba untuk membela kekasihnya. Selain mereka tidak mengetahui kemampuan Wang QR, dirinya dan Yu Hao pada dasarnya bukanlah tidak mampu mengatasi binatang roh tersebut. Meskipun di momen ini, Chaimier tidaklah meragukan kombinasi Yu Hao dan Dong Er memang sangat overpower, tetapi mereka saat ini berada dalam satu tim. Selain itu juga sebagai anggota elit kompetisi, Dong Er harusnya mengerti betapa pentingnya kerjasama dalam tim. Tidak sampai di sini, Chaimier kemudian juga menyalahkan Wang QR. Di saat Yu Hao tidak memperhatikan dirinya, kenapa Wang QR tidak mengambil tindakan? Justru hanya berdiam diri menonton saat Yu Hao dan Dong Er baku hantam. Bahkan ketika Yu Hao memutuskan untuk mundur, dia malah melakukan baku hantam, seolah-olah mengabaikan seluruh anggotanya. Wang QR mengatakan, jika kedua kekasih itu mampu melakukannya sendiri, kenapa dirinya harus turun tangan? Terlebih lagi jika dirinya sendiri bisa membereskannya, kenapa harus butuh bantuan? Pasalnya dirinya tidaklah pernah gentar menghadapi musuh. Sifat ini merupakan ajaran yang pernah diberikan oleh mantannya alias Abang Frank. Keceplosan mulu ya guys ya. Sikap arogan QR ini jelas saja membuat Chaimier sempat naik darah. Meski sebagai seorang Master Roh, QR terbilang kuat, tapi dia belumlah memenuhi syarat sebagai murid halaman dalam. Bahkan dengan status Chaimier sebagai anggota pavilion,
Dia bisa saja menghapus status Wang Qiu'er sebagai murid halaman dalam jika sikapnya tidaklah berubah. 好，我听从调遣。 Merasa puas mendengarkan keputusan tersebut, Chai Mi-er kembali menegaskan, sebagai murid Akademi Shrek, mereka haruslah memprioritaskan kerjasama tim daripada kepentingan pribadi. Secara bersamaan dengan hal itu, Go Yang Mo pada akhirnya berhasil menyelesaikan penyerapan cincin roh, sehingga mereka kembali melanjutkan perjalanan menelusuri hutan Stardo. Singkat cerita, selama beberapa hari perjalanan dan telah memasuki zona perbatasan wilayah inti yang diisi banyak binatang roh berbahaya, Chai Mi-er lantas memutuskan untuk beristirahat mendirikan tenda. Pasalnya sangatlah berbahaya jika melakukan perjalanan di malam hari. Di saat istirahat, Chai Mi-er lantas menugaskan mereka untuk berjaga bergantian. Yu Hao ditugaskan berjaga bersama Wang Qiu'er, sehingga membuat Dong-er sempat protes. Namun Chai Mi-er tidaklah memperdulikannya dan meminta Dong-er untuk berpasangan dengan Go Yang Mo di malam berikutnya. Meskipun keputusan barusan sempat bikin Wang Dong-er kesal dan merasa pilih kasih, namun Yu Hao segera menenangkan kekasihnya. Dia juga beranggapan kemungkinan Chai Mi-er hanyalah ingin memberikan Wang Qiu'er pengertian, sehingga Dong-er tidaklah perlu berpikir macam-macam alias cemburu buta. Waduh, padahal dari sini cinta segitiga itu dimulai ya guys ya. 到我们了。 Demi memastikan keamanan seluruh anggotanya, King Yu Hao lantas menggunakan kemampuan berbagi deteksi, sehingga membuat Wang Qiu'er memuji kemampuan tersebut. Sambil duduk santuy dan memberikan Wang Qiu'er roti bakar, Yu Hao lantas meminta Qiu'er untuk tidak bersikap seperti orang luar, di mana mereka merupakan rekan satu tim. Qiu'er menegaskan, jika mereka memanglah rekan satu tim, kenapa Dong-er menaruh kewaspadaan terhadapnya? Yu Hao menjelaskan, dikarenakan Qiu'er memiliki wajah sama seperti Dong-er, serta Dong-er sendiri tidaklah memiliki saudara kandung, hal itulah yang membuatnya sempat menaruh rasa curiga. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pastilah akan membuktikan segalanya. Bukannya menerima saran tersebut, Qiu'er menegaskan, dirinya tidaklah pernah membuktikan apapun kepada siapapun, kemudian membuang roti pemberian Yu Hao, sehingga membuat keadaan sempat menegang. Pasalnya Yu Hao tidaklah menyukai orang yang menyia-nyiakan makanan. 强者是不会让自己饥饿的。你感受过饥饿的滋味吗？ Yu Hao menegaskan, di saat dirinya masihlah bocil, hidupnya sangatlah dramatis. Bahkan demi bisa bertahan hidup, ibunya haruslah bekerja keras dengan gajinya yang kecil, membuat seluruh tangannya terluka karena bekerja di musim dingin. Mengetahui dirinya sangatlah menyukai roti bakar, ibunya setiap hari selalu membawakan dirinya roti tersebut. Bahkan ibunya pernah berkata, alasannya tetaplah hidup hanyalah ingin melihat Yu Hao tumbuh dewasa, menjadi orang satu-satunya yang dia miliki selama hidupnya. Meskipun kehidupan mereka terbilang menyedihkan, namun juga menjadi hal paling bahagia. Akan tetapi sayangnya, kebahagiaan itu hanyalah sementara. Pasalnya dirinya akhirnya mengetahui ibunya selama ini mengalami siksaan dan hinaan dari para keluarga adipati, membuat kesehatan ibunya semakin menurun setiap harinya. Sampai akhirnya di saat kondisi ibunya semakin melemah, ibunya haruslah koit meninggalkan dunia ini, sehingga membuat Yu Hao benar-benar merasa terpukul, bahkan berharap ibunya masihlah hidup. Pasalnya saat ini dirinya sudah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melindunginya. Mendengarkan cerita menyedihkan tentang masa lalu King kita ini,
Sontak saja membuat Wang Qiu'er meleleh dan mau memakan roti bekas Wu Yuhao. Dan tiba-tiba... 精神探测共享。 Mendapatkan informasi dari Yuhao, ada banyak binatang roh mendekat dengan kecepatan tinggi. Seluruh anggota terlihat bersiap dalam posisi masing-masing. Bahkan ketika Yuhao menggunakan kombinasi deteksi spiritual dan mata iblis ungu, dia bisa memastikan ada sekitar 30 ekor kerak babon darah yang dipimpin oleh kerak babon berusia 50.000 tahun. Meskipun hal tersebut terdengar menyeramkan, tapi Dong-er terlihat sangat santuy. Pasalnya dengan adanya wakil dekan Chai Mi-er yang notabene merupakan seorang Doulo level 80, maka hal tersebut bukan menjadi masalah. Hanya saja menyadari kelompok binatang roh tidaklah memiliki inisiatif menyerang serta beraktivitas pada malam hari, membuat Yuhao beranggapan pastilah ada sesuatu yang mengusir mereka ke tempat ini. Tidak ingin hanya menunggu, Chai Mi-er lantas memerintahkan seluruh anggota untuk memulai aksi baku hantam perang sarung. Meskipun di awal bentrokan, tim Shrek berhasil memukul mundur kelompok kera babon, namun di waktu yang sama, pemimpin kera terlihat menggunakan teknik haus darah. Selain meningkatkan mentalitas seluruh anggotanya, pertahanan maupun kekuatan serangannya akan meningkat 2 kali lipat, sehingga mengharuskan tim Shrek menggunakan beberapa teknik andalan untuk menghadapinya. Di saat Goyangmo baru saja melepaskan kemampuan dukungan kepada seluruh anggota untuk menghabisi kera keroco, secara mengejutkan, Raja Kera tiba-tiba saja menargetkan dirinya. Meski sempat menimbulkan kepanikan, tapi nyatanya hal tersebut hanyalah sandiwara, di mana Yuhao telah menunggu momen ini untuk melepaskan kemampuan atribut esnya. Kemudian dilanjutkan dengan teknik tinju naga emas Wang Qiu'er. Melihat pemimpin mereka berhasil dijatuhkan, para kera keroco pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Sementara Huo Yuho sendiri langsung dibuat Herman dengan kekuatan Wang Qiu'er. Pasalnya hanya 1 kali pukulan tinjuku tidak akan pernah meleset, Wang Qiu'er mampu menjatuhkan kera babon 50.000 tahun. Menyadari Raja Kera masihlah bernafas dan tinggal menunggu ajal, Chai Mi-er lantas bertanya, siapa di antara mereka yang menginginkan cincin rohnya? Mendengarkan hal itu, King Yuhao pada awalnya menawarkan diri. Meski kera babon bukan binatang roh tipe spiritual, tapi kemampuan haus darahnya pastilah berguna meningkatkan deteksi spiritualnya. Terlebih lagi mencari binatang roh tipe spiritual sangatlah sulit. Sayangnya di momen ini, Wang Qiu'er tiba-tiba saja mengatakan kalau kera babon tidaklah cocok untuk Yuhao, serta memintanya untuk memberikan kepadanya. Perkataan barusan jelas memancing kemarahan Dong-er dan berniat untuk menentangnya. Akan tetapi Qiu'er tidaklah memperdulikannya dan bertanya kepada Yuhao apakah dia mempercayai ucapannya. 我们是队友我相信你。 Walaupun sempat terkejut mendengarkan perkataan Yuhao barusan, tapi Qiu'er segera mengesampingkannya dan langsung mengakhiri nyawa kera babon. Bahkan dia berjanji kepada Yuhao setelah selesai melakukan penyerapan, dirinya pastilah membantu Yuhao menemukan binatang roh tipe spiritual. Singkat cerita, di saat Qiu'er melakukan penyerapan, Dong-er terlihat ngambek dan bertanya-tanya, kenapa Yuhao bisa mempercayai gadis barbar tersebut? Yuhao menegaskan mereka merupakan rekan satu tim, sehingga sudah sewajarnya saling mempercayai. Pagi harinya, melihat Yuhao begitu perhatian dan bermesraan bersama Dong-er, sontak saja membuat Goyangmo merasa cemburu.
Pasalnya dia ini diketahui merupakan seorang jomblo bapuk kayak kalian. Keceplosan ya guys ya. Di tengah-tengah momen tersebut, Wang Qiu'er pada akhirnya berhasil menyelesaikan proses penyerapan cincin roh ke-6-nya hanya dalam waktu 3 jam. Sehingga membuat seluruh anggota merasa terkejut. Ternyata daya tahan tubuh Wang Qiu'er sangatlah overpower. Hanya saja yang masih menjadi pertanyaan besar, kenapa cincin roh pertama dan kedua Wang Qiu'er justru berwarna kuning? Seharusnya dengan daya tahan seperti itu, dia bisa memiliki cincin roh 1000 tahun. Tidak ingin membuang waktu, Wang Qiu'er lantas mengajak Yu Hao untuk menemukan cincin roh sesuai dengan janjinya. Mendengarkan hal itu, sontak saja membuat Cai Mier merasa heran. Kenapa Wang Qiu'er seolah-olah sangatlah mengerti dengan hutan Stardo? Qiu'er menegaskan, dirinya pernah berlatih selama 1 tahun di tempat ini, sehingga ketiga zona di hutan Stardo seringkali dia datangi. Setelah mengatakan hal tersebut, Wang Qiu'er terlihat mengeluarkan sebuah tombak naga emas. Pada awalnya Yu Hao beranggapan tombak tersebut merupakan sebuah alat roh. Namun ketika dia menggunakan kemampuan deteksi, tidaklah ada formasi di dalamnya. Terlebih lagi menggunakan bahan dasar kayu langka yang dipenuhi dengan energi kehidupan. Di tengah perjalanan merasakan ada hal janggal, Yu Hao lantas menggunakan kemampuan deteksi spiritualnya, di mana ada 3 master roh aki-aki level 70 sedang melakukan sebuah ritual memurnikan jiwa binatang roh tikus api, sehingga menandakan kalau ketiga orang ini merupakan kelompok master roh jahat. Menyadari ketiga orang ini memiliki niat tersembunyi, serta mereka juga tidaklah mungkin tinggal diam, Cai Mier lantas meminta Go Yangmo dan Wang Qiu'er untuk menyelidikinya, sementara Dong Er dan King Baginda Yu Hao akan menjadi penyerang garis depan. Sementara itu, setelah mendapatkan lokasi tujuan mereka dari jiwa tikus api yang sebelumnya mereka lepaskan, ketiga orang ini terlihat ingin segera menjalankan rencana, bahkan memanggil jiwa beruang cakar emas 10.000 tahun. Di sisi lain, setelah menemukan sebuah goa yang menjadi lokasi target ketiga master roh jahat, Wang Qiu'er dan Go Yangmo terlihat langsung mencoba memasukinya untuk memeriksa apa yang sedang diincar oleh para master roh jahat. Menyadari di tempat ini ada beruang cakar emas berusia 10.000 tahun, jelas membuat Go Yangmo terlihat panik, serta meminta Wang Qiu'er untuk segera mundur. Akan tetapi melihat Wang Qiu'er tidaklah mendengarkannya dan memilih untuk menghadapinya, Go Yangmo lantas memberikan kemampuan dukungan, sehingga membuat Wang Qiu'er kembali teringat dengan perkataan Yu Hao yang mengatakan mereka adalah rekan satu tim. Sementara itu, melihat beruang emas tidak menyerang, sontak saja membuat Go Yangmo merasakan hal janggal, di mana ternyata beruang ini sedang melindungi kedua anaknya yang baru saja dilahirkan. Menyadari hal tersebut, Wang Qiu'er tiba-tiba saja menggunakan teknik kebanggaan naga dari tombak naganya untuk menjinakkan induk beruang. Di sisi lain, tujuan ketiga master roh memanggil jiwa beruang ternyata hanyalah untuk menarik perhatian induk beruang keluar dari dalam goa. Dengan kata lain, jiwa beruang yang saat ini ada pada mereka merupakan beruang jantan alias pasangan induk beruang. Jika rencana tersebut berjalan sesuai harapan, kedua adik Zhong Litian bisa dengan mudah mengambil kesempatan untuk menculik kedua anak beruang. Jika mereka bisa merawatnya, maka di masa depan bisa dijadikan alat tempur luar biasa Edon. Terlebih lagi pasca melahirkan, induk beruang pastilah berada dalam kondisi paling lemah,
sehingga mereka juga bisa memanfaatkan hal itu untuk memurnikan jiwanya. Mendengarkan rencana kejam tersebut, jelas membuat Dong-er dan King Yu-ho merasa geram. Yu-ho juga tersadar, kelompok Krababon yang sebelumnya mereka hadapi pastilah juga diserang oleh mereka. Sementara itu, menyadari posisi mereka sudah sangat dekat dengan wilayah inti hutan Stardo, Zhong Liren terlihat sedikit khawatir akan menarik binatang roh tingkat tinggi. Zhong Litian lantas memintanya untuk santuy aja. Pasalnya dia telah menyiapkan rencana cadangan dengan topeng tim Shrek Guardian, di mana topeng tersebut dia dapatkan setelah membunuh salah satu murid Shrek yang mencoba untuk mengikutinya. Jika mereka meninggalkan topeng tersebut dalam perjalanan, maka seluruh binatang buas di tempat ini pastilah akan melampiaskan kemarahan kepada Akademi Shrek. Merasa muak mendengarkan hal itu, serta mengingat kejadian tewasnya Yahoo Xuan dalam misi sebelumnya, sontak saja membuat Yu-ho naik darah. Dia bahkan meminta bantuan kekuatan dari Wang Dong-er untuk melepaskan tembakan meriam laser tingkat 7. Meski serangan meriam kemarahan Dewa Petir memiliki efek luar biasa edun, namun dengan menggunakan roh pelindung ular alam baka, trio Zong ini terlihat berhasil memblokirnya, di mana persepsi alias deteksi bahaya dari ular baka memanglah berada di atas roh pelindung lainnya, sehingga tidak heran bisa segera melepaskan kekuatan untuk memblokir serangan meriam laser. Meskipun hal tersebut terbilang mengejutkan, tapi Yu-ho terlihat masih santuy dan mengatakan dirinya merupakan musuh dari Master Roh Jahat. Kemudian menggunakan kemampuan ilusi untuk mengecoh ketiga aki-aki tersebut. Tidak terima dipermainkan, Zhong Litian lantas meminta kedua adiknya untuk melepaskan jiwa binatang roh mereka masing-masing. Menurut analisa Dong-er, ketiga binatang roh tersebut memiliki kultivasi 10.000 tahun. Serta ketiga Master Roh sudah mendekati level Doulo, sehingga jika melakukan baku hantam pastilah sangat berisiko dan tiba-tiba saja sambil diiringi backsound kematian, Wang Qiu'er terlihat tiba di tempat ini bersama beruang betina yang sebelumnya sudah dia jinakan menggunakan kemampuan kebanggaan naga emas, bahkan bisa melakukan kerjasama baku hantam. Di tengah pertarungan ini, kita mendapatkan sebuah fakta baru, di mana jika jiwa binatang roh yang dimurnikan sudah menjadi roh pelindung kelahiran, maka penggunanya akan mengalami serangan balik jika jiwa binatang rohnya mengalami cedera. Hal ini sangatlah berbeda dengan teknik pemanggilan jiwa pada umumnya. Meskipun dalam pertarungan, kerjasama beruang emas dan Wang Qiu'er sempat mendominasi, namun dikarenakan adanya perbedaan level dan skala jumlah, hal tersebut masihlah membuat Qiu'er terlihat kesulitan, bahkan memaksanya menggunakan teknik keempat ledakan naga emas untuk melindungi diri. Tidak ingin tinggal diam, Yu-ho dan Dong-er pada akhirnya turun ke dalam pertarungan untuk membantu Qiu'er memblokir serangan gabungan ketiga Master Roh Jahat. Bahkan Yu-ho langsung menggunakan teknik ketiga serangan mental tipe area untuk memberikan waktu kepada Wang Qiu'er melepaskan kemampuan keenamnya demi melumpuhkan jiwa kelahiran ketiga musuh mereka. Nah, sepertilah pembahasan alur cerita rekap Donghua Shonen 2 di bagian kali ini. Nah, buat teman-teman supaya enggak ketinggalan updatean pembahasan selanjutnya, langsung aja klik subrek dan nyalain juga notifikasinya ya guys ya.
Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye.